Ini enggak, ini panggilan sayang atau panggilan hina? Tidak ada kata hina, tidak ada kata sayang. Itu panggilan, namanya panggilan itu ya kayak Oh ya beda panggilan dong. aja gitu. Lu kayak sama suami lu, pasti lu punya panggilan sayang sama panggilan ngeje. Enggak juga. Kalau dibilang jumprit itu jumprit ya biasa lah panggilan jumprit. Aku dari kemarin juga daripada aku nyebut nama dia dan gak enak ya. Kalau kita menyebut nama orang itu di sosial media kan gak bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa ada seorang wanita Kristen yang sempat dulu viral ya karena punya rasa dengan Bang Zuma. Dan saya rasa teman-teman sangat familiar lah dengan wanita yang satu ini ya, yang bernama Ica ya, atau yang dijuluki tongkat mak lampir oleh teman-teman muslim yang ada di live chat. Kita tahu bahwa Ica sempat sangat viral di awal tahun 2023 ini karena memendam rasa dengan Bang Zuma. Dan tiba-tiba setelah terjadi konflik antara Ica dengan Bang Zuma, di mana cinta Ica bertepuk sebelah tangan, dan setelah cintanya bertepuk sebelah tangan, Ica berbalik arah. Ica sebelumnya mengagumi Bang Zuma, tiba-tiba berubah menjadi pembenci Bang Zuma. Dari rasa benci Bang Zuma, berubah menjadi benci kepada Islam. Inilah yang dikatakan cinta itu mengerikan ya teman-teman. Kalau sudah benci, semuanya ikut ketarik. Keluarganya dibenci, sukunya juga ikut dibenci, lingkungannya ikut dibenci, kota kelahiran orang tersebut juga ikut dibenci. Nah, inilah kalau orang sudah benci ya. Jadi karena cintanya ditolak, Ica memilih membenci Islam. Dan kita bisa lihat, Ica mulai merapat dengan barisan para Polikardus. Dan saya sudah pernah mengingatkan Ica agar jangan sampai ikut-ikutan jadi Polikardus. Karena saya lihat Ica ini adalah orang baik. Dia punya usaha yang jelas. Istilahnya, dia tidak makan dari hasil menjadi Polikardus. Kalau Polikardus ini kan hidupnya dari donasi, dari orang-orang yang Islamophobia yang menyuruh dia untuk menghujat Islam. Kalau Ica ini kan punya usaha, keluarganya jelas, ngapain lah jadi Polikardus? Dan alhamdulillah setelah kita nasihati, Ica mau mendengarkan, dan Ica memilih, ya sudah, dia vakum, memilih membenahi hidupnya, nggak mau lagi ikut-ikutan grup Polikardus-Polikardus. Dan setelah setengah tahun hilang, akhirnya Ica kembali muncul ya. Akhirnya Ica kembali muncul, cuman ini sayangnya saya baru sempat rekam setelah kita ngobrol kurang lebih setengah jam ya. Agak telat nih saya rekam, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman dapat poin dari diskusi kita. Yang sebelumnya kita nanya kabarnya dan sebagainya, tiba-tiba merambat, ya merambat di mana ternyata Ica sendiri mengakui bahwa Mikana ini sesat. Nah, ini seru nih teman-teman. Jadi Ica mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Mikana. Padahal Ica dan Mikana ini kan dua sosok yang viral, yang terkenal sebagai TikToker ya, TikToker dari pihak Kristen. Tapi kenapa gitu? Mikana dibenci oleh Ica. Apakah karena cemburu atau ada sesuatu? Nah, ini yang seru nih ya. Kita semi-semi gosip lah ini sekarang ya. Karena ini kan channel berita. Jadi kita beritakan juga lah tentang kehidupan mereka. Apalagi udah semi-semi artis ini. Ica ini ya. Bagaimana kondisi Ica sekarang? Mari kita tonton dulu video ini ya. Itu aja sih. Iya, terus yang membuat Kak Ica berbeda perspektif dengan Mikana ini apa sih? Kok sampai jadi panjang kayak begini? Gua nggak ada panjang. Itu menurut lu panjang. Kalau gue nggak ada ngerasain panjang karena gue nggak mau ikutin dia. Gue nggak kenal dia siapa. Gue nggak kenal dia. Gue nggak tahu dia siapa. Gue nggak tahu. Gue nggak Kan pernah. pernah satu komal sama kamu, Cak. Pernah satu komal. Cuman ya hanya Ah, sekedar satu komal. Nah siapa juga banyak satu komal sama gue. Siapapun pernah satu komal sama gue. Tapi gue kan nggak pernah ibaratkan
kalau ibaratkan hanya sekedar satu komal begitu kan nggak ada masalah. Dan tapi kan hanya sekedar satu komal saja. Tetapi kalau misalkan DM apa segala macam kan nggak pernah. Dan itu kan kita ibaratkan kita kan nggak tahu siapa dia gitu. Jadi saya nggak pernah mau ambil pusing. Jadi urusan dia itu haknya dia. Ya kalau misalkan dia ada berbuat kesalahan ya ngedoain aja, doain dia supaya dia menjadi orang benar. Nah, kalau salah benarnya tuh urusan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja gitu. Kalau menurut gua nih ya, ini menurut gua gitu. Gitu sih. Katanya ada yang salah di firman Tuhan. Nah, yang di mana, Cah? Nggak tahu yang firman Tuhan yang mana yang salah. Emang gua ada yang ngomong. Enggak, kemarin kan lu bilang itu cocok sama si ini, sama-sama menjual apa gitu kan. Aku giniin. Aku pernah Iya, gimana? gini. Iya, gimana? Kalau si Jumprit sama si Mikana itu cocok berdua. Kalau misalkan si Mikana belum menikah dan punya anak, aku pengen ngejodohin orang tuh berdua, si Jumprit sama si Mikana. Cocok. Aku lihat serasi gitu loh. Gitu. Kenapa serasi? Di dalam kalau ini pandangan saya gitu. Kalau di dalam pandangan saya mereka tuh serasinya tuh satu. Mereka sejalan. Ibaratkan mereka fokus pada ibaratkan memang tujuannya tuh sama gitu. Tujuan mereka tuh sama. Kedua, hampir sama deh gitu. Mereka tuh hampir sama gitu. Jadi cocok gitu. Berdua tuh cocok. Jadi kalau misalkan Mikana belum nikah, jangan panggil nama orangnya deh. Kalau misalkan tuh perempuan belum nikah gitu ya, aku pengen ibaratkan Tuhan jodohin mereka berdua. Cemburu, ngapain gue cemburu sama dia, ngaco lu pada. Iya, kalau misal cocok karena tuh berdua, tujuan mereka sama. Kalau mereka tuh bersatu, misalkan nih mereka bersatu nih ya, mereka tuh ibaratkan serasi gitu, ibaratkan sejoli gitu loh. Menurut saya itu pandangan saya ya, sorry ya, itu pandangan saya. Mereka sama apa sih? Apa nih? Dia lagi ngomong siapa? Ngomongin Sorry. si Jumprit sama si perempuan itu, Jumprit itu siapa sih? si Juma. Nggak, Jumprit siapa? Gara-gara ceritanya, typingan gua tuh rata-rata cerita tentang si Juma, si Jumprit. Aku panggilnya dia Jumprit, itu panggilan aku buat dia. Jadi tadi lu bilang Bang Zuma tuh Jumprit. Panggilan aku buat si Juma itu si Jumprit. Ini panggilan sayang atau panggilan hina? Tidak ada kata hina, tidak ada kata sayang. Itu panggilan, namanya panggilan itu ya kayak beda panggilan dong. aja gitu. Lu kayak sama suami lu, pasti lu punya panggilan sayang sama panggilan ngeje. Enggak juga. Kalau dibilang Jumprit itu Jumprit ya biasalah panggilan Jumprit. Aku dari kemarin juga daripada aku nyebut nama dia dan nggak enak ya. Kalau kita menyebut nama orang itu di sosial media kan nggak bagus ya, nggak sopan ya, karena orangnya kan nggak ada. Nah, tapi dia kan kan bukan nama asli juga. ya mendingan nama nggak aslinya. Kalau Jumprit kan orang lihat, oh ini pasti bertujuan ke situ. Nah, jadi kalau orang kan typingan mulu nih sama diri tentang si Juma pengen jodoh-jodohin apa segala macam, tak bilang kalau saya tuh sama dia nggak cocok. Kita kalau dibilang misalkan ya, ini misalkan itu kalau misalkan kalian ngedoain yang baik-baik nih, misalkan itu nggak akan bisa, air dan minyak itu nggak akan bisa bersatu. Nah, tapi aku mau jodohin Bang dia Zuma sama juga gimana bersatunya dengan si Mikana? Itu kan sama aja, gelap dan terang. Gimana sih lu? iya, tapi mereka tuh cocok kalau misalkan gelap dan terang. Cuman yang cocok dah gitu. Itu menurut aku loh. Ya udahlah, kalau gitu menurut kami lu cocok sama Umar juga. Gak apa-apa lu cocok-cocok. Kayak emang kenapa? Iya, Gak betul. dosa. Ini kita kayak anak-anak kecil yang jodoh-jodohin orang ya. Tahu nggak, waktu lu sekolah kan gitu juga kan? Tapi enggak, ini pandangan aku di sosial media di selama 1 tahun di Lintas Siman gitu. Pandangan aku. Boleh. Ini kita undang nih. Kita jadikan Ica pengamat. Kita pengamat debat.
Kan aku suka perhatiin gitu kan, kayak si Umar kalau apa gitu kan aku suka perhatiin gitu. Wih, Nah, jadi perhatiin Umar. Mantap, iya, mantap, mantap. semua orang aku suka perhatiin, tapi perhatiinnya itu bukan berarti aku meninggal. Jujur, kalau udah habis begini aku langsung nggak pernah ini, nggak pernah apa namanya liatin apa orang enggak. Iya Bu. Cari orang. Oh iya, Iya. buat gosok sama packing Gosok sama packing. Heeh. Itu gajinya per bulan. per bulan. Berapa itu? Tunggu ya. Gajinya Oh, di mute sama dia. Perusahaan, nggak mau dia tahu. Harusnya dia ngomong di sini nih, mana tahu ada penonton yang mau kerja. Iya, kalau ada yang mau kerja nggak apa-apa. Ah? iya. Iya. Itu. Berapa? Kasihan ini Ica, jagain sendiri dia nih teman-teman. Siapa yang mau kerja silakan hubungi Ica yang domisili di Medan ya. Saya nggak tahu di mana tuh, soalnya agak pinggir, mungkin di Helvetia dia. Di Helvetia. Kok tahu lu? Pasar berapa? Hah? Pasar berapa? Pasar 4. Oh, pasar 4. Kenapa Bang sih Suma kalau lu? ke Medan enggak, kalau Bang Suma tinggal apa kalau ke Medan tinggal di Medan di Marelan loh dia. Dekat lah. Makanan ya? Apa Bu? Iya baik Ibu, siap Ibu. Jadi dia cemburu sama Mikana, Jul, ceritanya gitu. Cemburu? Enggak lah, ngapain gue cemburu? Nggak ada. Dari awal kan gue udah bilang sama lu pada. Kalau dibilang bersumpah demi apa juga gue berani. Nggak ada, itu cuman hanya sekedar gue penasaran sama itu manusia. Beneran. Tapi kenapa bawa-bawa nama Mikana? Enggak, gara-garanya kan orang setiap gue live, gue Tunggu loh, disangkut ini Umar pautin sama Umar itu rekam nggak? orang. Umar nanti bagi ke gua ya. Kenapa? Enggak sih, Umar biasa rekam nih, jadi aku minta videonya. Oh, lu rekam ya? Kurang ajar. Enggak lah, gua di rumah sakit ini, Jul, lagi kontrol. Oh, semoga cepat sembuh lah. Oh, sama salah. Nah, ceritanya itu setiap Oke, lanjut. gue disangkut pautin sama itu orang. Nggak, ceritanya perasaan lu udah live dari tadi ya. Tunggu, lu udah live 1 jam nih gue lihat. Gue Perasaan masa? live 1,5 jam lebih, kok nggak ada yang datang laundry ke tempatmu? Ini calon-calon tutup juga nih nampaknya nih. Dia buka baru, Jul. Ya itu tadi. Doain jelek lagi lah aja lu. Dia balik ke Doakan yang Medan. bagus untuk orang. Kalau misalkan kita doain yang jelek buat kita loh. Lu aku kan nggak doain, aku nanya. Laundry Aku nanya. kan Lu dari tadi perasaan ini. iya. Gak apa-apa, mungkin lagi sepi guys. Doain ya guys ya, biar usahanya lancar, jalannya lancar ya. Ya lu promoin lah. Rugi, ini ada yang nonton 600, mana tahu ada yang dekat-dekat situ. Oh, gak usah lah, biarin aja. Baru sebar brosur juga. Kan aku baru 2 minggu di sini. Nggak, itu baru buka maksudnya. Bukan, maksud aku kan aku baru datang di sini kan baru 2 minggu. Nah, tapi udah ada udara, udah. Sebelumnya? Terima kasih. Oh, sebelumnya memang udah buka. Hah? Sebelumnya memang udah buka ya. Udah, cuma makanya aku datang ke sini, perhatiin, kontrol. Nanti bulan 1 kan di sini kan Natal, tahun baru. Nah, balik lagi ke Jakarta gitu. Oke. Lanjut, Mar, jodohin sama seger-seger. Ini. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah. Tapi nggak apa-apa, terserah kalian mau jodohin siapa lah. Iya kan? Enggak, iya jangan juga lah ditolak dalam nama Yesus. Parah kali lu. Biasa yang gini-ginian nanti balik ke lu loh. Kan tadi lu yang bilang. Makanya enggak aku kan langsung aku ini kan, aku langsung aku cut kan. Aku nggak mau ini kalau misalkan orang mau apa terserah. Yang penting kan Tuhan tahu yang kita inginkan dan kita butuhkan. Gitu. Ya lu butuh yang bantuin lu. Ya seger-seger full time bisa bantuin. Udah terserah lu mau ngomong apa. Ini kan ngasih solusi, Cak. Nggak apa-apa, it's okay. Elia itu Tapi saya. tadi kok jadi nyambung ke Mikana ya, gue bingung. Nggak tahu si Umar. Nah, boleh tuh sama Elia tuh lagi viral. Oh Elia tuh aku udah pernah ketemu sama dia. Itu dia tuh masih bocah banget, itu adik saya. Itu sebenarnya cowok apa cewek sih, Cak? Cowok baik orang.
Enggak, itu memang. Tapi kalau aslinya mah garang. Serius? Iya, Kok garang. diduga ini Cak ya, supaya gua nggak kena delik ya. Diduga kayak melambai gitu loh. Enggak, dia garang kok. Nah, nih gua ketemu sama Emang udah dia. pernah? Lu bilang garang, emang udah pernah? Lah kita kan udah pernah ketemu. Maksudnya garang bukan Oh. garang yang gimana? Dia kan orang Batak. Nah, orang Batak tuh nggak ada yang kayak gitu. Dia ibaratkan apa namanya? Ya ya cowok ya kayak mana cowok ya gitu. Nggak ada. Enggak, cuman ini ya. Bahkan kalau kita lihat di ini loh, di video dia kan suka pasang itu foto dia tuh. Ah. Foto dia tuh, waduh. Gua sampai bilang sama Uni Rifa, Uni, kalau dikasih foto lu sama Elia, orang lebih milih Elia, gue bilang. Enggak, tapi asli itu karena mungkin di kita lihat sosmed ya. Tapi aslinya tuh cowok banget loh, beneran loh. Itu mungkin karena di sosmed loh. Bukan, ya. Enggak, tapi kenapa dia pasang foto yang seperti ini gitu? Yang kita pertanyakan kenapa nggak ngerti. pasangnya gini Iya, gitu. mungkin itu Kan ini suka. foto yang dipasang. Bel- Harusnya kan ya. lu, Kalau aslinya, enggak, biasa kan lu kalau pasang foto yang maco-maco dong. ya itu kan ibaratkan gini loh. Pasangin yang Dia, maco dong. nih ya, dia kan Ini. satu, dia itu berpendidikan, ya. Udah gitu, dia kan kuliahnya, Ini nih. iya, itu masih bocah, dia tuh masih bocah. Apa, bro? Enggak, tapi ini kenapa bukan pakai foto yang agak maco kayak gitu? Masa fotonya gini ditaruh? Maco, emang mukanya kecil. Dia mukanya kecil. Ini maco nih lu bilang. Maco lah. Coba lu tanya anak lu deh. Dia itu masih bocah, teman-teman. Beneran, dia tuh masih anak-anak. Masih gimana kan? Enggak, lu tanya tetangga. Ibaratkan kalau menurut itu kan sama aku ya, karena kan aku udah 40 tahun. Nah, kan aku udah dibilang udah tua. Kalau menurut aku tuh masih sama kayak adik saya gitu. Jadi waktu ketemu ini kita ketemu nih ya. Dia tuh ya kayak mana cowok ya biasa aja. Nah, kita kalau kita jalan ya lihat jalannya ya kayak memang kayak cowok gitu. Jadi wajahnya juga memang dia Jadi kenapa si Dokter Richard ya? Ya. Gini, Dokter Richard itu kan udah bertemu banyak jenis orang lah. Iya. Ya. Dia kan istilahnya udah sangat sering gitu kan konsultasikan orang karena dia dokter kecantikan juga gitu. Bahkan dia sendiri aja bisa bingung gitu. Bayangkan seorang Richard Lee juga bisa bingung bingungnya apa gitu. dia? Dia kan ketemu langsung juga. Loh, bingungnya nanya, mohon maaf ini laki atau perempuan? Kan ditanyain. Lu lihat nggak podcastnya? Karena satu nih, kenapa Dokter Richard bilang begitu? Mungkin satu, Elia itu ini pandangan saya, bukan saya mau bagus-bagusin dia, bukan. Karena saya sudah lihat, kalau misalkan saya bohong saya dosa. Nah, karena saya lihat dia itu mukanya kecil, ya, mukanya kecil, orangnya kecil. Nah, jadi orang jadi ngelihatnya itu gimana sih? Baby face ya gitu, mukanya tuh kelihatan boleh. kayak anak-anak banget gitu loh. Jadi orang ngelihat dia tuh kayak cewek apa, tapi aslinya sih enggak. Kalau kalian lihat aslinya enggak gitu loh. Karena saya tahu dia, saya kenal dia. Kayak cewek gimana Cak maksud lu? Bukan kayak enggak, kan kalian bilang kayak cewek, tapi saya bilang itu enggak ada kayak cewek gitu. Dia tuh cowok banget gitu loh. Itu pandangan, karena saya udah ketemu, udah kita jalan apa rame-rame sama ini kok. Jadi nggak ada dibilang ini. Itu kalau karena kalian kan belum lihat. Kalian belum lihat dia, kalian belum pernah ketemu sama dia, kalian juga belum ngobrol jalan sama dia gitu. Jadi kalian berpikiran seperti itu. Tapi aslinya itu dia tuh dibilang mungkin baby face ya, muka dia tuh baby face ya. Jadi kayak apa dibilang cowoknya tuh imut-imut gitu loh. Iya, tapi Dokter Richard Lee juga nanyain gitu loh. Padahal udah ketemu bareng. Sebenarnya Elia ini cowok apa cewek gitu loh. Kan kalau dilihat dari gestur ya, gestur itu kan ketahuan, Cak. Kecil, Umar, badannya kecil. Oh, anak kecil ya. Enggak, bukan anak kecil, badannya kecil. Cara duduknya aja beda loh, Cak. Cara duduk. Kalau orang kurus, nih orang kurus, kecil, itu duduknya nggak akan mungkin beda sama orang gede. Nih ya, kalau orang gemuk, itu kalau kayak ini kayak saya, kalau duduk,
Kalau cowok duduknya gini gitu. Jadi kayak gimana gitu ya. Nah, kalau orang kecil pastilah banyak orang nonton di sini ya, 700 orang nonton di sini Nggak pasti apa-apa. ada badannya. Siapa lebih tinggi sama lu, Cah? Hah? Siapa lebih tinggi sama lu? Tinggian gua lah. Oh, tinggian lu. Iya. Jadi kalau berantem sama lu menang siapa? Gak ada berantem-berantem ah. Gak demen berantem-berantem. Enggak, gua nanya kalau berantem sama lu menang siapa? Gak ada berantem-berantem mana. Gak tahu. Oh, gua pegang Ica deh. Lu pegang siapa, Mar? Hah? Ica lah. Gua pegang Ica. Gak usah pakai berantem-berantem. Gak ada Kok untungnya Ica juga namanya? berantem-berantem. Enggak berantem, ini begulat. Cerita berantem. Ngaco-ngaco lu dokter. Kembali lagi ke Mikana. Ini kok bisa ada nama Mikana apa? Yo cemburu atau gimana, Cak? Sama Mikana. Cemburu apa? Gue masa cemburu sama dia? Ih, lu ngaco lu. Tapi terserah lu lah. Ya, cemburu tuh sama yang di atas memang. Sorry ya. Sekarang Ica merasa dia di atas, Mar, jadi nggak bisa. Enggak lah. Gue jujur ya, kalau misalkan mau sama orang mau cemburu, yang mau gue cemburuin apa? Coba. Yang mau gue cemburuin dari seseorang tuh apa? Untuk Oke, satu itu yang sebutkan pertama. Umar. Satu, Yang pertama. ya lebih yang terkenal kedua. dia. Yang kedua ya. Yang pertama. Yang kedua, Yang kedua. lebih banyak fans. Hah? Udah gue sebutin, satu lebih terkenal, kedua lebih banyak fans. Oke. Pertama, katanya lebih terkenal. Gue nggak butuh orang terkenal. Jangankan dia artis-artis aja, gue jarang, jujur ya, gue jarang ini gitu. Itu udah terkenal kayak apa ya? Gue belum ada satu pun belum ada yang gue ibaratkan gue suka gitu. Artis ya ini udah banyak terkenal ya. Itu belum ada satu pun yang gue iniin gitu. Apalagi dia, gue nggak mandang orang terkenal apa enggaknya. Nah, kedua lebih banyak apa namanya followers. Kalau gue mau kayak dia, gue gampang pilih followers. Kalau gue mau kayak dia, kalau gue mau kayak orang-orang, lu tahu sendiri, yang nonton sebelum gue begini ya, yang nonton itu di atas 1000. Nah, tapi gue untungnya untuk apa? Untung gue maksud gue, untung di gue tuh apa? Untungnya di gue itu apa? Untuk terkenal tuh apa? Gak ada kan? Ibaratkan satu. Gue ibaratkan puji Tuhan, gue Udah, Mar, jangan dibahas lagi, Mar. Iya, ibaratkan Ya tapi kenapa Cak Yu nyala-nyalain Mikana gitu loh? gue nggak Kayak ada kemarin. lu kali Umar, wah ngaco. Mana orang? Kan lu bilang gua nggak suka sama dia begini. Itu berdua cocok, itu berdua cocok. Gua nggak Gimana? pernah bilang, gua nggak pernah bilang gua nggak suka sama dia. Gua bilang ya, gua ngejodohin dia sama si Jumprit. Karena dia sama si Jumprit itu cocoknya itu mereka satu jalan, mereka tuh satu jalur dan mereka tuh satu tujuan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini pandangan gue sebagai orang awam gitu. Ini pandangan gue ya sebagai orang awam. Kalau gue lihat si perempuan itu sama si Jumprit itu serasi gitu. Serasi aja. Ini ada dendam kesumat kalau aku baca nih, Umar. Dendam Ada dendam kepada dua orang ini. enggak lah. Enggak, karena Dalam nama Tuhan Yesus gue nggak ada pernah ini teman sama orang. percikan kebencian ini. Enggak. Saat membuli mereka dua, rasanya bahagia kali. Lah emang gue ngebully? Ih, Soalnya jahat si banget lu, Ica ini. Jangan banget lu. Gue nggak ngebully. Gue bilang ini. Masa kita gue jodohin orang, dibilang orang cantik sama orang ganteng, dibilang ngebully, jahat banget lu. Iya. Terus lu ngapain juga jodoh-jodohin sama si Mikana, Cak? Ada something apa ya sama Mikana gitu loh sampai jodoh-jodohin sama Mikana. Enggak, terus kemarin di pandangan gue sebagai orang awam, Umar Bakri, gue kan orang awam nih ya, gue orang awam, gue orang dibilang orang ya di sosial media gue orang awam lah gitu. Ini pandangan gue nih, mereka tuh cocok gitu. Nah kenapa gue tuh sampai nyinggung begitu? Karena kan setiap gue ini kan cemburu tuh si Elia tuh. Oh bukan. Nah, kenapa dibilang apa namanya? Kenapa aku bisa berstatement seperti itu? Gara-gara setiap gue live nih ya,
Setiap gue live, gue dijodohin mulu sama si Jumprit. Gue bilang gue nggak bisa bersatu, namanya minyak sama air itu nggak bisa bersatu. Cuman kalau kalian mau ngejodohin, jodohin si Jumprit sama si perempuan itu, gitu. Itunya awalnya. Perempuan itu siapa namanya? Jangan itu. Kano lah. Apa? Hmm? Siapa? Mikano. Mikano yang mana Mikano? Nggak tahu lah. Yang live pakai jilbab itu. Tadi kok ngomong juga. Nah, berarti betul ya. Hmm. Kenapa nggak sama yang lain? Kenapa harus Mikana gitu loh? Enggak, tujuan mereka tuh sama gitu loh. Tujuan mereka tuh sama. Ya, contoh misal tujuannya apa? Coba. Enggak, Iya, pokoknya tujuannya apa? mau tahu aja lu pada ya lu mas, makanya lu ngapain ikutin diskusi lintas Buat masa statement. kemarin? Enggak, lu buat statement tujuan mereka sama, tapi ditanya tujuannya apa, nggak tahu. Ya itu gua lah yang tahu. Ini yang bahaya nih. Kasih info lah Kak Ica. Statement. Apa salah satu misal? Ini ada salah satu misal apa? Apa tujuannya yang sama? Ini namanya Contoh keren. misal. Moto itu. Nggak apa-apa, Shalom. kalian sebar nggak apa-apa, sebar aja. Shalom. Itu memang Halo, benar. selamat siang. Iya siang. Selamat siang. Boleh saya ngasih pendapat? Boleh. Karena gini loh, kalau bisa kita jangan pembicaraan masalah Mikana sama kakak siapa nih? Kakak Ica. Takutnya nanti gini loh, maaf ya kalau ada yang muslim ya. Ini kan sekarang lagi panas-panasnya nih. Nanti kakak diadu domba. Sekarang kan pintar orang ngedit kelima kak. Nanti kakak Mikana sama kakak perang gitu loh. Ya orang seberang pasti tepuk tangan gitu loh. Nah, kan aku nggak ada masalah sama dia. Emang aku ngapain? Nggak ada kok. Si Umar nanya. Iya, tapi kalau nanti ada orang mengirit-ngirit kata-kata gitu. Zaman sekarang Gimana cara dia edit kata-kata? Nggak ada, orang baik-baik aja Kak Ica ya, kita ya. Nggak apa-apa. Sharing-sharing ya. Aku ngedit kan dosanya sama mereka. Iya, Masa betul. bodoh saya mah? Betul, Kak. Tapi lawan kita ini siapa Kak gitu loh. Udah, mending kita bahas ini harga cabai ini. Kok harga cabai nggak turun-turun nih? Kalau saya, walaupun mereka edit apakah itu dosa mereka, saya nggak mau ambil pusing. Cuman kan kalau misalkan ada yang mau ibaratkan itu kan fitnah ya. Orang mau fitnah saya, emang gue pikirin, nggak ngambil pusing saya mah. Iya sih, memang nggak bisa bingung. Cuma Ya, kan alisnya juga nggak tambah panjang begitu difitnah. Iya makanya. Gue ngambil pusing, orang mau fitnah saya, mau apa saya nggak ngambil pusing saya. Saya orangnya nggak mau ambil pusing sama omongan orang. Yang penting saya nggak ada niat jahat sama orang, saya nggak berbuat jahat sama orang, saya tidak ada inian orang. Apa yang saya tahu ya itu yang saya kasih tahu gitu. Iya deh, kalau kakak nggak mau terserah kakak dah. Nggak ada, kita sharing-sharing kok Kak. Nggak apa-apa ya. Iya, itu tujuannya apa sih? Contoh misal satu yang tujuannya sama itu apa sih Kak Ica? Tujuan apa? Tadi Kak Ica ngomong itu berdua itu tujuannya sama gitu loh. Ya tujuannya mereka kan ya, tujuannya sama kali. Kan Iya, Mikana tujuannya apa Mikana? Nah, Coba Mikana tujuannya satu. apa? Kalau Mikana memberitakan firman Tuhan, kalau si Jumprit memberitakan isi Al-Quran, kan sama tujuannya, benar dong? Nggak gitu kok kemarin, beda. Hah? Kemarin nggak begitu. Kemarin apa? Kemarin yang you live nggak begitu. Emang kamu udah naik? Ada orang gua di bawah. Oh, kamu di bawah, bilangnya kayak mana? Nggak kayak gitu kemarin. Coba bilang dulu kayak mana ngomongnya. You kan bilang serasi itu katanya. Ya emang serasi kan, bener kan? Iya, salah satunya itu kan baru satu. Yang selanjutnya apa? Apa lagi? Kamu Nah. bilang apa? Coba. Kamu Belum bilang enggak kan gua pengen tahu dari Iyo kan Iyo yang tahu. ya kan aku bilang mereka serasi, cocok, satu tujuan. Tujuannya itu yang satu si perempuan itu memberitakan firman Tuhan, yang satu tujuannya itu memberitakan isi Al-Quran. Kan cocok gitu, satu tujuan. Iya. Terus udah tahu beda agama terus lu jodoh-jodohin. Atau jangan-jangan Kak Ica ini cemburu sama Mikana?
Enggak lah, yang perlu aku cemburuin apa coba? Kasih Ya nggak tahu. Kan kasih saya pribadi satu Kak contoh. Kak Ica. Enggak lah. Kalau kasih saya satu contoh, kenapa kamu bilang aku tuh cemburu? Sedangkan dari awal kan udah dibilang sedikit pun gak ada dari awalnya. Aku tuh cuma hanya sekedar penasaran. Tidak Sama siapa? sama dari awal sama si Jumprit gitu. Terus? Nah, tapi dibilang hati itu nggak ada sama sekali gitu. Karena Terus? ya sekarang kan kita ibaratnya melihat mereka berdua tuh serasi. Sekitaran segitu, Wajar dong. Kalau misalkan si perempuan itu belum menikah, Siapa yang belum menikah? udah lalu gak usah banyak cerita. Yang penting gue kasih tahu itu. wes anu wes. Oh ya, aku cabut dulu lah ya, ada kerjaan Karena aku. itu menjodoh, Nah, iya. nanti terbengkalai kayak si Ica pula kerjaanku. Kenapa, Pak? Kenapa? Terus lemari ya. Kenapa pancing terus Bang Umar? Iya. Ya nanti lihatin dulu lah apa-apa. Aduh. Iya kan, bener nggak, Cepi? Bener nggak, Cepi? Nah, kalau dibilang pancing terus kata si Cepi itu, iya nih si Umar nih tukang pancing. Tapi enggak lah, ini kan kita obrolan. Mananya aku bawa pancing orang. Aku naik di Komal masa bawa pancing. Kasihan lo Mikana Kak Ica. Gue pancing dia. Si Umar ibaratnya gini loh teman-teman. Si Umar ini dia tuh lagi PDKT. Ya Umar ya? Enggak. PDKT sama siapa? Kamu lagi PDKT ya? Enggak, kan gua dengerin dari kemarin. Kak Ica bawa-bawa nama Nah, Mikana. tanya lu dengerin apa coba? Ya kan gua buat konten. Kan berita dari Kak Ica kemarin kan bawa-bawa nama Mikana kan? Masa sih? Iya. Kontennya di mana? Belum, masih gua siapin. Makanya gua pengen tahu lagi. Ada apa sih Kak Ica dengan Kak Mikana kan gitu? Gak ada apa-apa, gue gak kenal sama dia sih. Nih ya teman-teman, kalau kita misalkan hanya sekedar komal, kan orang banyak masuk ke komal saya. Hanya sekedar komal begitu ya hanya kenal-kenal gitu doang. Nah, tapi kalau dibilang, ya gue nggak tahu dia siapa, ngapain gue mesti marah sama dia? Untungnya di mana? Sekarang untungnya di mana? Untungnya gue ini sama dia apa? Gak ada kan? Ibarat kan malah kalau misalkan dia itu dibilang kayak kata Umar tadi kan followersnya dia terkenal, bersyukur puji Tuhan dia terkenal. Kalau dibilang gara-gara viewernya banyak ya bagus gitu ya, jadi apa gitu, toh juga nggak ada ininya sama saya. Kalau misalnya ibaratkan dia terkenal udah gitu kontennya bagus dan followersnya banyak, ininya di saya tuh apa? Saya dari awal live saya selalu bilang saya tidak mau terkenal. Kalau saya mau terkenal dari dulu saya bikin VT yang orang yang comot-comot disebar-sebar udah terkenal. Kalau mau saya terkenal dari dulu ya, dari dulu pertama kali ikutin Nintasiman itu tahu sendiri kan, bikin VT orang apa udah terkenal saya. Cuma saya nggak mau, jujur Umar. Iya ya. Kenal. Iya. Pasti kamu dari awal kan ikutin saya kan. Iya, Kalau iya, saya iya, mau aja, saya udah terkenal, tapi gue nggak bukan tujuan gue terkenal. Kalau gue mau terkenal mah udah dari Jadi Mikana tujuannya cuma ingin terkenal gitu apa gimana Kak Ica? mana gue tahu itu urusan dia. Oh, urusan dia. Ya. Kalau misalkan urusan dia itu tuh urusan dia Umar, bukan urusan Iya. gua. Kalau urusan gua kerjain urusan gua. Kalau urusan dia lah, mau dia terkenal kan. Ya ngomongnya nggak usah Halo, gitu Kak, lagi, aku turun ya, nggak usah Kak. Kak Ica, gitu lagi. salam, aku turun ya. Iya, Oh, siap iya, Pak. iya, Himo. Pak Himotiko ya. Ya, Halo. puji Tuhan. Ya. Shalom. Ya tapi kan nadanya nggak gitu juga Kak Ica ke Mikana. Emang nada gua kenapa? Ya kayak kesel gitu. Enggak lah. Enggak. Apa yang membuat saya tuh kesal sama dia? Toh juga satu, gua gak kenal. Misal
Kedua, gue nggak ada masalah sama dia. Ketiga, gue nggak, ibaratkan gue nggak ada gimana sama dia. Ngobrol apa juga nggak ada intinya nggak ada. Kan pernah satu koma lah sama Kak Ica. Satu koma itu bukan cerita ngobrol apa segala macam, itu kan ya seperti gue bilang banyak manusia yang satu koma sama gue nih. Iya, terus Gue anggap ya satu koma aja, hanya sekedar satu koma. Emang kenapa kalau satu koma? iya nggak tahu, tiba-tiba waktu dulu kan Komal Kak Ica kan rame tuh. Terus datangnya lah si Kak Mikana kan gitu ke Komal Kak Ica. Yang satunya tuh yang Ica PD itu. Terus nimbrungnya dia di situ. Terus sekarang kenapa Kak Mikana kok kayaknya diduga pecah kongsi gitu loh. Oh itu nggak ngerti dah. Siapapun boleh masuk kok ke room gue. Mau gue giliran gue lagi naik daun ya silakan, dan jangan ke mereka. Koci aja yang viewernya aja masih 100 di bawah 100 aja gue naikin. Oh gitu. Iya, nggak penting gue mah. Nggak, menurut gue tuh nggak penting yang orang mau datang ke gue, orang mau datang ke gue welcome. Kalau gue mau datang ke orang nggak mau welcome, itu urusan dia. Iya, jadi gini Kak Ica, pandangan Kak Ica sama Mikana itu kayak mana sekarang gitu? Pandangan gue, ya cocok aja sama si Jumprit. Nah tuh kan, kenapa? Kalau emang Kak Ica itu kan di Kristen kan ngajarin saling mengasihi. Kalau emang saling mengasihi, kenapa nggak dijodohin nama? Naik Cepi, kenapa? Naik Cepi, Cepi naik Cepi, kenapa? Iya, kalau ngapain juga Kak Mikana dijodohin sama Bang Juma gitu loh. Berarti kan ada something di sini. Gara-garanya gue masa udah berapa kali ngomong sama lu Umar. Nih gue kasih tahu lagi ya. Kenapa bisa ada ucapan seperti itu? Setiap gue live ya gue buka live nih. Nah itu viewer itu ngejodohin gue sama si Jumprit. Terus? Namanya air sama minyak itu nggak akan bisa bersatu. Tapi menurut gua nih ya, dia tuh serasi sama si perempuan itu. Lah kok gitu? Gimana sih kok? Itu artinya Kak ada miss dengan Kak Mikana gitu loh. Baik loh. Tuhan nggak ada miss-missan apa segala orang ada di orang. Ya kalau nggak ada miss, kenapa dijodoh-jodohin sama Bang Juma? Misalkan kalau dia nggak punya suami, cocok. Kalau si perempuan itu kalau perempuan itu belum punya suami, cocok, satu tujuan, satu motivasi, pokoknya ini dah gitu. Ini harus ada klarifikasi ini Kak Mikana ini. Kenapa kayaknya harus ada klarifikasi nih. Kalian berdua itu apologet loh. Kak Ica apologet. Enak aja lo, gue bukan apologet. Kak Mikana apologet. Ini harus ada klarifikasi nih. Gue bukan apologet Udah, jangan jadi VOC di sini Bang Umar. Jangan jadi VOC di sini Om. Nah, aja nanti. Tahu tuh lagi. Udah Umar, Ica lover dah. Kalian berdua aja lo daripada goreng-goreng yang lain nggak apa. Dah. Iya. Ini nggak tahu deh nih, sepertinya si Umar ini demen sama si perempuan Ica. itu. Enggak. Dia itu trik aja. Dia oh itu yaudah, sama gue lah. Sebenarnya dia Umar trik ya, aja. sama gue nih Umar. Enggak, jadi begini loh Kak Ica. Aku ini dapat tugas sama bos aku. Bos aku kan namanya Ko Julius. Aku disuruh cari berita-berita kamu. Iya. Yang tadi. Iya, si dokal kan. Iya, bos aku aku disuruh. Iya, disuruh cari berita gitu loh. Kok cari berita dulu? Ica sama Mikana ribut kayaknya. Kan apa salahnya? Enak aja Mikana sama gue ribut. Enak aja gue nggak kenal sama dia. Masalahnya kok sering kali sudut-sudutin si Mikana gitu loh. Kok jodoh-jodohnya. Cuman kemarin masa gue gimana? Itu soal hijab doang ya Kak Ica ya. Kita ngobrol soal hijab doang kemarin itu. Aku sama Kak Ica sama Lina Wijaya juga kan waktu itu, sama ada Bu Uti juga itu waktu ngomongin hijab itu tuh. Kalau yang lain kayaknya enggak deh. Tapi nggak tahu kalau Kak Ica ada dendam pribadi, nggak tahu.
Gak tahu, gue juga nggak ada lagi pula gue dendamnya buat apa? Gak ada urusan gue sama dia, kenal juga kagak ini dekat. Cuman pernah satu komal doang kan? Ya tapi nggak gitu juga kali jodoh-jodohin orang. Gue kan Itu kan bilang, ada apa-apa, dengerin dulu, ada Mas. udang di balik Kalau batu. misal, bener nggak Cebi? Kalau misalkan nih ya, kan ibaratkan setiap gue live nih ya, itu kan viewer kan selalu ngejodohin gue sama si Jumprit. Nah gue bilang, lu jangan ngejodohin gue sama si Jumprit. Nah, Sebentar, lu kesel banget sih sama Bang Juma sampai lu ganti namanya. Apa sih? Lu bilang aja lu. dia baik orangnya, dia nggak pernah jahat. C. Ya, jagain lah. Tapi dia jangan nggak pernah Jumprit jahatin gue, dia nggak pernah juga. Jangan jelek-jelekin gue. Jumprit. Merah mukanya lu. Mukanya murah. Kalau masih Mukanya cinta murah. bilang aja lah. Cintanya di mana Umar? Gue astaga. Ya udah Lu mah, lanjut. Ceritanya lanjut. lu jangan bikin ini Umar, jangan bikin gosip yang aneh-aneh deh. Lah kan gua karyawan, bos gua tadi ngomong, Marco cari tahu dulu berita si Ica masih Mekana, kayaknya pecah kongsi. Ya gua karyawan, ya gua nurut sama bos gua. Gue kenal juga di Emang koma. pernah bersatu Pernah Bang Umar? bersatu, tahu nih. Kecuali nih, gue ada grup sama dia, gue pernah ketemu sama dia, gue pernah ngobrol sama dia, gue pernah DM sama dia. Baru lu kata begitu, bener nggak Cebi? Ini nggak pernah apa-apa nih, cuma satu komal doang. Masa lu kata gue pecah kongsi, ngaco? Ya namanya perempuan kan mana tahu hatinya, Cak. Bisa aja kan gitu. Pecah kongsinya dalam arti apa Umar? Di mana gitu maksudnya? Kemarin kan lu live sama si Cebi tuh. Kayaknya lu jutek banget sama si Mekana. Yang kemarin Cebi? Iya. Yang dulu waktu jilbab Udah itu. lama banget itu, Udah lama itu. Enggak, 3 hari 4 hari yang lalu. Mana ada sih? Sama CP. Bukan sama si Cebi, sama siapa lu? Sama si siapa itu, si Kak Ica sama siapa itu? Terus ngomong, si Mekana itu ya, gini. Nggak pernah. Ada lu kemarin. Lu pakai akun Ica PD kalau nggak salah. Kemarin itu ada orang naik. Nah, Iya, gimana? gara-gara itu masalah apa gitu. Nah, gue juga ada lihat titiknya. Nah, gue nasehatin itu orang, ibu itu. Gue bilang jangan pernah membenci orang. Kalaupun dia itu memberitakannya tidak baik, ya udah biarkan saja. Urusan dia sama Tuhan. Urusan kita sebagai saudara seiman itu mendoakan dia supaya dia itu bertobat. Hanya itu aja. Cuman Siapa yang bertobat? Gua tanya nih, siapa yang bertobat? Ayo. yang nggak tahu lah siapa aja yang dibilang ibu itulah. Terus kenapa ada nama Mekana? Ya ibu itu menyebut nama itu perempuan. Aku bilang Terus? jangan. Ngapain sebut-sebut nama dia? Emang dia penting? Kecuali dia orang penting. Ya jangan gitu lagi ngomongnya, kok sewot gitu. Kalau ngomongin satu wanita itu kok kayaknya Kak Ica sewot gitu loh. Masa sih sewot? Emang Iya, kita baru begini? Aduh, nggak bisa. Kalau ada ini kemarin itu ada ibu-ibu nih. Kita cerita tentang ada VT dia menyebutkan tentang seiman nih tuh. Jadi dia benci sama orang tuh, saya bilang jangan pernah membenci orang. Orang walaupun orang mau nyakitin Tuhan Yesus aja di ini aja nggak pernah membenci kok. Nah, apalagi kita ya, kasih dia pemasukan yang baik. Nah, itu ceritanya. Gak ada masalah apa-apa, Umar. Gak ada masalah apa, tapi kenapa diomongin terus dari kemarin? Gak ada, gue baru cuma sekali doang nih sih, bener-bener. Dia itu VOC dia. Si Umar ini bener-bener loh. Gak ada Umar, enak aja lo. Ngaco lo. Ada, gua kan selalu tahu. Orang kamu kemarin ngomongin sampai lu kesel banget kayaknya ya. Kalau Gua dulu sampai ada mikir gini aku saksinya. Kalau Ada dulu buktinya pas nggak? ada Makanya kalau setiap gue live itu dititiin, jadi ada bukti. Gini loh, Cak. bukti saksi Itu dulu gua sampai dulu aku. gini, Cak. Gue tuh sampai berdebat loh sama Kujul. Emang ada masalah apa? Makanya kan lu kan pagi ini kan siang ini kan tumben-tumben kan gua naik sama Jul kan. Nah, Udah makanya gitu, itu gua kan ngomong gini. Enggak, gua kan ngomong ini sama Jul. Ya udah Jul, kalau you nggak percaya kan, ya udah kita naik aja berdua ke atas, mumpung dia lagi lab kan gitu, lagi lipe kan gitu. Ya udah kita tanyain aja Jul kan gitu. Ini udah viral loh ini, Cak. Mana ada?
Lihat aja bentar lagi. Lu itu apa namanya? Ibaratkan lu mau bikin kontennya nggak berhasil. Jangan salah. Jangan salah. Bang Umar sekali ngomong langsung viral. Lihat Iya. aja besok. Pada bikin VT semua. Kecuali nih, Gimana? gue punya masalah nih. Enggak, yang bertobat itu siapa? Harusnya yang bertobat itu siapa dari antara Ya, perempuan siapa itu? yang salah aja, siapa yang dikeselin ibu itulah. Iya, Kalau siapa? ibu kesel sama Umar ya doain Umar. Orang perempuan bisa ke cowok gimana? Kau Kak Ya Ica? misalkan entah ke siapa gitu, ke siapa nih cewek, ke Yeyen tuh dia kita tahu jangan sampai begitu gitu. Ini kata follower kamu, Mikana suruh tobat katanya. Oh, itu urusan dia lah, mana urusan gua. Kalau bukan urusan lu, kenapa lu jodoh-jodohin? Enggak, gua bilang itu kan bener ya Cebi ya. Enggak, lu kan ngomong si Mikana itu nggak penting. Dengerin Umar. Kalau Mikana nggak penting, ngapain lu jodoh-jodohin? Kayak sewot gitu. Nah, Dengerin Umar, enggak gue sebagai teman, ini gue sebagai teman. teman apa musuh? Kalau enggak ibarat kan kalau musuh, gue musuhnya apa sama dia? Kenal juga kagak. Iya, Hanya sekedar kalau lu nggak kenal, ngapain lu jodoh-jodohin? Kalau nggak kenal, ngapain Kak Ica jodoh-jodohin? Nah, kan gue sebagai orang awam, gue orang sebagai cuman pengamat sosial media, wajar dong netizen. Ini kan ibarat kan gue netizen. Wajar dong kalau misalkan gue tuh kalau misalkan nih si perempuan itu nggak punya laki nih, cocok nih sama si Jupri. tuh kan kata-katanya tuh kan, Cocok, perempuan itu nggak punya laki, nggak sopan lu Kak Ica ini. Apaan sih lu? Lah itu tadi Kak Ica bilang itu perempuan kalau nggak punya laki katanya. Iya kalau dia belum punya suami. Siapa yang nggak punya suami? Oh banyak aja cerita Umar. Saling bisa. Siapa? Siapa coba Kak Ica? Apaan? Siapa itu perempuan? Lu tadi nanya siapa? Kan gua nanyain masalah Kak Mikana sama Kak Ica. Emang salah? Kan nggak salah kan? Gue ceritain siapa? Ya harus ada statement dari Kak Ica dong. Bisa. Biar nggak. Ngaco lu. Lah terus ini nyeritain siapa? Hah? Nyeritain siapa? Lu tadi nanya siapa? Mikana. Ya udah, Berarti yang gue ceritain perempuan itu siapa? Mikana. Ya udah terserah lu. Lu kok terserah gua? Gimana sih? Reka. Aduh. Bener dong. Kemarin yang nonton banyak loh itu Kak Ica ngomongin nama itu, nama Mikana itu. Emang waktu saya ngomong gitu, emang bicara apa Umar? Nah kalau misal Kak Ica itu nggak penting sama Kak Mikana, ngapain jodoh-jodohin? Kan Itu ibarat- berdua kan cocok, netizen. berdua cocok. Netizen boleh Katanya. dong Cebi, bener nggak Cebi? Ya bilang aja cemburu, Cak. Teknologinya soalnya. Sekarang gini, Konteksnya gimana konteksnya? Lagi ngobrol konteksnya sama gini siapa? loh Cebi. Ini ya, coba Cebi ya. Ini kan Cebi cewek, pasti bisa memberikan ini ya. Kan setiap gua live nih, gua kan dijodohin mulu nih, didoain terus nih sama si Jumprit. Gue bilang kalau Tuh kan nama orang aja diganti-ganti. Saking BT-nya kau. Nggak boleh kayak gitu. Nama orang kok ganti-ganti. enggak, itu kalau Jumprit itu nama panggilan dari saya gitu. Weh, sampai segitu dalamnya berarti ya. Iya kan sekarang gini, kita panggil nama dia nih kan nggak etis gitu kan. Kalau Jumprit gitu kan, Jumprit mana nih gitu kan. Jadi orang juga kan Sendiri. Ada koneksi sendiri. iya. Jadi jatuhnya kan, nah gini, kalau kenapa gue panggil dia Jumprit? Ya setidaknya gue tuh orangnya kan nggak ada gitu kan. Jadi ya setidaknya gue menghargai. Gimana orang masih hidup kok bilang nggak ada. Maksudnya nggak di sini, Umar, nggak di Oh kolom. iya. Nah, udah gitu, setiap gue live nih kan, gue didoain mulu nih, gue tuh bisa bersatu sama itu si Jumprit, bisa ini
gue bilang sama mereka di typingan, gue nggak bisa namanya air sama minyak itu nggak mungkin bersatu. Tapi ada gue bilang cocok Nah. nih, gue gituin. Ah, siapa? Perempuan itu sama si Jumprit, Iya, siapa? itu serasi. Nggak serasinya dari mana kalau itu? Serasinya dari mana? Dari apanya? Serasi tujuannya. Yang satu memberitakan firman Tuhan, yang satu memberitakan Al-Quran, itu kan serasi. Nah tujuan juga mereka sama gitu loh. Narasi ngeledek ini kayaknya narasinya. Siapa Bagaimana sih? mungkin minyak dan air bersatu? Kan lu udah bilang kayak begitu, Cak. Enggak, misalkan ya, ini misalkan. Ini kan gue bilang misalkan Umar. Iya, sungguhan juga nggak apa-apa. Kan lu jealous kan kenyataannya. Gue ngapain jealous sama dia? Gue nggak dia. Gue jealousnya tuh apa? Yang gue jealous Ayo cerita jelasnya apa? Lu udah barusan lu ngomong. gue nanya sama lu, gue jealous sama perempuan itu apa gitu. Iya. Gara-gara itu dia terkenal. Kalau gue mau terkenal udah dari dulu, gue mau terkenal. Gue bikin PT apa segala macam, gue bisa terkenal. Tapi gue nggak mau terkenal. Dari dulu kalau misalkan dari lagi naik daunnya gue nih ya, gue bikin PT aja. Nah itu lu tahu sendiri kan yang nonton banyak. Nah tapi gue hapus semua karena gue nggak mau terkenal ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya followers gue juga udah banyak ya. Tapi gue itu kan gara-gara kalau misalkan mau banyak nih, gue bisa sama kayak dia. Tapi nggak ada untungnya, nggak ada. Tuh kan, lu barusan ngomong, gue juga bisa sama kayak dia. Maksudnya apaan tuh? Iya kak, misalkan mau nambah followers gitu. Oh, tapi gitu. nggak begitu juga. Kan ini kan Nggak begitu juga dalam arti apa? dalam artinya bukan tujuan gua di situ, Umar Bakri. Oh. Berarti tujuannya Mekana apa dong? Ya tanya Kan sama lu yang dia, tahu. sama gua. Lah orang gua ngomongnya sama lu. Ya gua nggak tahu tujuannya apa. Lah tadi lu ngomong, ya cuma gua sendiri aja yang tahu. Itu yang satu memberitakan gitu. firman Tuhan, yang satu memberitakan Al-Quran, kan cocok jodoh. Cocok gimana? Emang nggak ada cowok Kristen yang ganteng? Kan gua itu terserah gua tuh kan gua kan netizen. Ya itu artinya you jealous. Jelasnya gimana? Ki Ahmad juga memberitakan Injil kan, itu sama-sama kan. Kenapa nggak sama kiamat? Kenapa nggak Ki Ahmad? Kalau misalkan sama, kan yang ditanya orang ini kan si Jumprit, bukannya Ki Ahmad, gimana? Nggak ada. Kenapa kok harus sama itu? Ini gue bilang sama lu Umar, setiap gue live orang-orang ngejodohin gue sama si Jumprit, ngedoain gue supaya berjodoh sama si Jumprit. Gue bilang, nah sekarang kenapa nggak Ki Ahmad? Nah sekarang gini, kita pikir, kita bicaranya tentang si Jumprit, kenapa larinya ke Ki Ahmad? Kan nggak Sekarang nyambung. gini, kalau dibalik gini, netizen udah melihat bahwa Kak Ica sama Bang Jum itu serasi. Nah, kenapa Kak Ica malah menserasi-serasikan Mikana sama dia? Ayo lo. Ayo. Satu. Kalau gue sama si Jumprit, nih jujur ya, dari awal gue cuman penasaran, nggak ada rasa gimana pun. Cuman penasaran nih manusia siapa sih? Karena kan gue nggak tahu. Karena kan waktu dia masuk ke Komal gue kan nggak kenal dia siapa, gue nggak tahu dia siapa. Kok tiba-tiba orang pada kenal sama dia, ini siapa? Nah, selama jadi akhirnya gue penasaran nih sama dia, nih siapa nih ngapain nih, orangnya seperti apa gitu. Oh, cuman hanya rasa penasaran saja. Nah, untuk rasa suka atau kayak apa itu nggak ada. Cuman hanya sekedar penasaran. Ya, gini. Penasaran terus buka Komal ya kan, biar Bang Jumanya dateng bisa ngobrol gitu kan. Nah, itu trik itu ya kan. Kalau ibaratkan buka Komal, kan awalnya kan gue buka Komal itu kan bukan diskusi lintas iman, tetapi diskusi tentang rumah tangga, tentang apa gitu. Tetapi kenapa orang-orang pada masuk ke gua nih, kayak si siapa gitu, Nirupa apa pada masuk ke gua, ini orangnya siapa? Kan gue baru pertama kali ikut aplikasi ini, gue belum kenal aplikasi ini. Nah gue hanya baru buka lah, dibilang baru iniin aplikasi ini. Nah gue penasaran dong, ini orang siapa? Kok orang pada kenal sama orang ini?
wajar lah. Akhirnya gue buka, gue sekalian gue buka apa namanya, PDKT. bukan PDKT lah, gue penasaran itu, gue pengen tahu orang. Ternyata ganteng. Ternyata ganteng. Ah, ulangi. Ternyata Apa sih tuh, Umar? lu merah mukanya we. Bangkem di hidungnya. Iya. Tapi ada saingan lagi Pak Kak Ica. Namanya Budarni. Nggak ya. usah ya mah, mau saingan mau apa kan? Oh, tetap jadi pemenang ya. Kalau misalkan ada yang deket sama dia, puji Tuhan loh, gue ngedoain yang terbaik loh, beneran. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Itulah ungkapan dari Ica terhadap Mikana. Dan setelah diskusi ini, sorenya saya diskusi lagi, tapi nggak sempat saya rekam ya. Karena saya bilang, saya juga cuman bentar. Ya, tadi waktu selesai maghrib, sambil nunggu Isya, saya masuk ke roomnya Ica untuk diskusi, dan ya kita ngobrol santai aja lah, mengenai makanan dan sebagainya. Dan saya lihat ini Ica masih punya prinsip lah. Dia lebih memilih menghindar dari circle yang dia lihat negatif daripada dia ketularan jadi polikardus. Ini beda dengan Elia ya. Elia tuh awalnya bagus. Awalnya membela iman. Tetapi karena dia terjebak dengan circle para polikardus, itu membuat pemikiran dia berubah jadi polikardus juga. Karena apapun ceritanya, Anda berteman dengan penjual parfum, Anda akan ikutan bau wangi parfum. Ya, Anda akan wangi parfum. Tapi kalau Anda berteman dengan tukang sampah misalnya, otomatis Anda juga akan terkena bau sampahnya. Itu udah hukum alamnya, teman-teman. Sudah hukum alamnya seperti itu. Jadi, bagi teman-teman, ya, kita harus respect dengan Ica yang lebih memilih meninggalkan circle tersebut. Artinya dia punya prinsip beda sama si Elia. Elia awalnya bagus, tapi karena nggak tahu bagaimana keluar dari lingkungan polikardus, terakhir dia malah jadi benaran polikardus ya, tertular jadi polikardus benaran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita nantikan lagi ya diskusi-diskusi berikutnya, dan bagaimana tanggapan dari Mikono. Nanti kita akan tanyakan kepada Mikono. Oke, sampai jumpa teman-teman semua.